Oh, Andrew. Shalom semua, Devon, Queen, Monique. Salam Koko Andrew. Sama Koko Andrew. Yuk, sama-sama kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami dapat berkumpul Tuhan di Zoom Yaka Grow Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk bernyanyi, untuk memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai kami semua yang ada di sini Tuhan, dan juga Tuhan Engkau sertai teman-teman kami Tuhan yang mungkin belum hadir, Engkau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik, keluar dari bangkuannya, kita doa sukacita sama-sama. Nanti jangan lupa ya buat ikuti gerakan kakak. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gunung hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di mana? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Yeay, kasih tepuk tangannya. Kami percaya Tuhan, kami adalah kesayangan-Mu Yesus. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku mau tanganku menyembahmu selalu,
Kekayaanmu berbagimu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai. Papi boleh minta Devon ya untuk berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan deh, Koko Devon. Oke. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kakak-kakak kami yang akan memberitakan firman kepada kami. Biarlah kami dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Koko Devon. Oke, shalom semuanya kids. Apa kabarnya? Halo, Viven. Halo, shalom. Wah, luar biasa ya. Wah, seneng nih kayaknya nih ya hari ini ya. Oke, Papi nggak lama-lama, cepat aja. Hari ini selama bulan Mei, kita akan bahas tema tentang disiplin. Nah, disiplin selama bulan Mei ya. Nanti kakak-kakak yang lain semuanya akan ngomongin soal disiplin. Jadi bulan Mei ini akan bicara soal disiplin. Yuk, sama-sama kita ngomong. 1, 2, 3, disiplin. 1, 2, 3. Wah, nggak ada suaranya. Disiplin. Oke, disiplin. Nah, Papi mau nanya nih sama Koko Andrew dulu deh. Koko Andrew, satu kata. Kalau yang terlintas di pikiran Koko Andrew apa? Kalau ada kata disiplin. Nah, yuk coba dari Koko Andrew. Kita gantian abis ini Monik ya. Abis ini Monik sama Devon. Jadi 3 orang aja, gantian-gantian. Ayo, Koko Andrew duluan. Abis ini Monik, abis itu Koko Kalau Devon. disiplin, Satu kata aja, kira-kira apa? Disiplin itu kalau kita ngomong disiplin, apa gitu? Yang kepikiran sama Koko Andrew. rajin. Disiplin rajin. Oke, berarti rajin ya, rajin belajar atau rajin apa. Oke, yang kedua, Cece Monik, kira-kira apa? Kalau yang kepikiran kata disiplin. Nah, apa tuh yang dipikir sama Cece Monik? Habis ini Koko Devon ya, gantian ya. Cece Monik ada? Halo, Cece Monik. Cece Monik. Halo. Wah, Cece Moniknya nggak kedengeran. Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Oh, oke. Iya. Disiplin menjaga kebersihan ya. Ini mungkin hubungannya tentang kesehatan ya. Oke, yang tadi Koko Andrew disiplin rajin. Kalau Cece Monik tadi bilang tentang jaga kebersihan. Kalau Koko Devon apa? Tentang disiplin. Satu kata aja kira-kira. Apa yang kepikiran sama Koko Devon? Taat peraturan. Taat peraturan. Wah, mantap. Oke, tadi jawabannya terima kasih buat Koko Andrew, Cece Monik, sama Koko Devon. Nah, Papi mau bagi ini buat teman-teman Grow, buat anak-anak Grow, IHK Grow yang hari ini belajar. Yuk, kita sama-sama siapin catatan ya. Papi akan bagiin sedikit aja tentang disiplin. Disiplin itu apa sih? Nah, Papi kasih bocorannya nih. Disiplin itu sebenarnya
terambil dari bahasa Latin yang namanya discere namanya. Nah, discere itu apa? Discere itu artinya sama dengan belajar. Nah, sama tuh pasti sama yang kayak Koko Andrew bilang, ada rajin. Rajinnya apa? Rajin belajar. Nah, discere ini arti yang pertama. Kemudian dikembangkan disiplin itu dari discere itu jadi disiplina. Disiplina. Nah, mungkin udah sedikit familiar ya. Bahasa Latin itu sama, hampir sama turunannya dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Disiplina itu artinya pengajaran atau pelatihan. Ya, kalau kita diajar, kalau kita dilatih, atau misalnya kita olahraga misalnya dilatih gitu ya, bagaimana caranya bermain basket atau diajarin gimana caranya matematik, ya itu namanya disiplina. Makanya ada disiplin ilmu ya, kalau teman-teman lihat kan ada ya, kalau di akademis dibilang disiplin ilmunya apa gitu ya, ada science, ada social gitu ya, itu tapi nggak bahas soal yang sekolah. Nah, dari bahasa Latin yang discere dan disiplina itu dikembangkan kemudian di dalam bahasa Inggris. Disiplin itu di dalam bahasa Inggrisnya turunannya menjadi disciples. Nah, kalau mungkin teman-teman yang udah belajar bahasa Inggris, disciples itu artinya sama dengan pengikut atau murid. Ya, 12 pengikut Yesus itu dikenal dengan 12 of Jesus disciples ya, 12 pengikut pertama dari murid Yesus gitu. Nah, itu asal muasalnya dari kata disiplin. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia sendiri sampai sekarang disiplin itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama tuh, benar yang Koko Devon tadi ngomong. Disiplin itu artinya patuh atau taat kepada peraturan gitu ya. Ini sebuah definisi dari disiplin. Nah, Papi nggak ngomongin soal lama-lama ya. Kadang-kadang orang bilang kalau disiplin itu wah keras, ini tegas, kasar gitu ya. Agak-agak asosiasinya kurang baik ya atau negatif. Tapi hari ini anak-anak grow ngerti disiplin itu sebenarnya artinya belajar, berlatih atau mengikuti ya. Seperti kalau kita layaknya murid mengikuti apa yang diajarkan atau dikatakan gurunya gitu. Seperti itu sih sebenarnya disiplin ya. Gampang ya. Oke, next ya. Salah. Nah, Papi mau bahas nih pertemuan pertama ini kita cuma bahas satu. Kenapa disiplin itu penting? Kenapa disiplin itu dibahas bulan Mei ya? Kan pasti kita bertanya-tanya, kenapa nggak ngomongin soal kemarin kan kebangkitan. Koko Andrew bilang kebangkitan itu adalah sebuah kesempatan buat kita memberitakan kabar baik gitu kan. Kenapa mesti disiplin nih, Pi? Nah, Papi kasih tahu nih ya, jawabannya ada dua ya. Hari ini Papi mau bagiin dua hal kenapa disiplin itu penting buat anak-anak grow. Nah, yang pertama, Koko Andrew aja deh yang bacain. Ayo. Koko Andrew. Pertama, disiplin itu memastikan kita mencapai tujuan. Nah, alasan pertama, kenapa kalau anak-anak grow nanya, Pi, kenapa disiplin itu penting? Nah, ini penting nih buat Koko Andrew juga, buat kita semua. Kita ini semua punya cita-cita, betul? Ya. Kalau anak-anak kan ditanyain cita-citanya apa? Ada yang pengen jadi astronot, ada yang pengen jadi menteri, ada yang pengen jadi YouTuber. Wah. Ada yang kayak Koko Andrew, Pi, aku mau main musik, aku mau satu saat di panggung kayak Voice Indonesia gitu ya. Makanya Koko Andrew punya tujuan, punya cita-cita, makanya ikut yang namanya apa tuh, Bro? Namanya seleksi ya, apa sih namanya? Ya pokoknya gitu audisi, deh ya. Audisi ya, iya, aduh Papi lupa namanya. Jadi audisi ya. Nah, kalau kita bertanya-tanya bagaimana kita caranya mencapai cita-cita kita, mencapai tujuan kita. Nah, salah satunya orang yang mau mencapai cita-citanya atau tujuannya, seorang yang sudah sampai ke sana, coba deh perhatiin, orang itu pasti punya disiplin. Nah, jadi yang pertama, alasan pertama, kenapa kita harus anak-anak kids di IHK Grow harus belajar disiplin. Disiplin itu memastikan kita mencapai tujuan kita, sama seperti orang ini, ya sampai ke tujuan itu karena dia disiplin, ya. Karena dia disiplin apa? Karena dia disiplin terus berjalan. Dia ngedaki, wah berat nih, aduh capek nih bawa koper berat. Tapi kalau dia disiplin, dia terus berjalan, sampai nggak kira-kira? Kira-kira sampai nggak? Sampai ya, ya.
Nggak tahu sih berapa lama, berapa jam. Tapi kalau dia jalan terus, pasti sampai. Ya, logikanya seperti itu. Nah, ada satu kata nih. Bagus banget. Papi ada minta siapa ya? CC Series deh yang belum ya. CC Series. Habis ini CC Tika ya. CC Series bisa bacain yang huruf di merah ya. Kalimat yang di merah. Ini yang buat adalah namanya Pak Jimron. Nah, Pak Jimron. CC Series bisa? Bisa. Oke, Cici Seri silahkan dibaca. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Oke, terima kasih Cici Seris. Nah, seperti Papi bilang, disiplin itu memastikan kita mencapai tujuan. Nah, disiplin itu apa? Disiplin itu adalah jembatannya, ya, antara apa? Antara yang kita pengen sama pencapaian kita. Nah, itu. Jadi Pak Jimron ini juga tulis nih, ya, orang-orang yang filsuf yang terkenal, dia sampai kepada tujuannya, dia sampai cita-citanya menjadi seorang penulis, seorang wartawan yang hebat, itu karena dia belajar bahwa dia disiplin. Nah, yuk kita baca firman Tuhannya. Ini Cici Tika. Cici Tika punya gantian. Cici Tika tadi aku lihat, Papi lihat, ayo. Cici Tika ada. 1 Korintus 9 ayat 26 ayat 27 ya. Ini kita mulai baca firman Tuhan nih. Oke. Cici Tika bisa? Ya, bisa. Oke, Cici Tika. Silakan. Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukannya petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitahukan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Terima kasih Cici Tika. Habis ini gantian yang selanjutnya Kokonail ya. Oke. Nah, ini Papi mau bagi ini. Firman Tuhan ini ditulis sama Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Dia ngomong begini. Rasul Paulus ngomong begini. Aku, kata Rasul Paulus, seperti pelari yang tidak berlari tanpa tujuan. Ada nggak kira-kira pelari yang larinya asal-asalan gitu? Semua kalau kita perhatiin yang di dalam Olimpiade, kalau kita lihat seorang pelari, pasti ada garis start, ada garis finish. Betul nggak? Ya. Jadi semua pelari yang ada di dalam lintasan itu, ada 8 orang misalnya yang lari, semua punya tujuan yang sama. Harus sampai ke titik finish secepat-cepatnya, ya. Semua punya tujuan, ya. Itu artinya kita punya sama-sama tujuannya. Nggak ada yang larinya, aku mau lari pulang sampai duluan, nggak ada, ya. Kalau dalam lomba, kalau dia lari pulang, berarti dia nggak dapat hadiah atau nggak dapat pemenang gitu. Nah, sama juga seperti aku bukan petinju yang sembarangan mukul, ya. Nggak ada petinju yang mukulnya sembarangan gitu. Pasti dia mukulnya lawannya, ya. Ada titik-titiknya, nggak boleh pukul bawah ya. Wasit kan juga kasih tahu nggak boleh dipukul di bawah, pukulnya harus di bagian perut ke atas gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tuh semua punya satu tujuan, satu goal, satu cita-cita. Nah, untuk itu kata Rasul Paulus, apapun profesinya. Ayat 27 nih, Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku. Nah, ini ada kata yang bagus. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, I discipline my body. Ya, saya melatih tubuhku. Nah, jadi untuk mencapai sesuatu, seorang petinju yang bisa mukulnya tepat, seorang pelari yang bisa sampai ke garis finish dengan cepat, itu harus yang namanya latihan. Latihan itu tadi kan kita udah belajar. Latihan atau belajar itu sama dengan disiplin gitu ya. Nah, next nih. Nah, ada yang tahu nggak nih siapa? Ada yang tahu? Wah, nggak ada yang tahu ya. Nah, kalau nggak ada yang tahu ya, oke, ini zamannya Papi nih ya, zamannya Papi dulu. Ini ada orang petinju namanya Rocky Balboa ya. Mungkin nanti anak-anak grow bisa browsing di internet. Ada filmnya banyak dari Rocky 1 sampai Rocky 4. Rocky itu diperankan oleh Sylvester Stallone ya, yang main film Rambo ya. Nah, dia itu ya menjadi seorang petinju itu bukan karena dianya hebat. Kalau teman-teman lihat di dalam filmnya, lawan-lawannya itu lebih gede, lebih serem ya. Badannya tuh lebih gede banget ya. Lebih keker, sedangkan si Rocky itu kecil.
Udah gitu waktu itu didominasi oleh kulit hitam. Dia kulit putih sendiri, udah kulit putih kecil, ya, ototnya juga kecil, ya, badannya kecil, kayak Goliat lawan Daud gitu. Tapi ya di dalam acara perlombaan itu si Rocky ini nggak pernah dipikirin deh sama orang-orang waktu itu menang gitu. Tapi si Rocky ini ya karena dia disiplin, karena dia latihan, karena dia lari, karena dia latihan mukul, pukulannya dia semakin dilatih, semakin kencang, semakin training gitu ya. Nah, dikatakan melalui program latihan, Rocky Balboa itu menjadi underdog yang diperhitungkan. Ya, ada 4 serinya, teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Kalau mau nonton silahkan ya. Itu semua kisah pencapaian seorang Rocky Balboa. Dia bisa jadi pemenang, dia bisa jadi juara, bukan karena fisiknya, tapi karena dia latihan, karena dia disiplin ya. Jadi seperti itu. Semua sama. Kalau sama kayak kita, contohnya, kalau kita mau jadi juara, kalau kita mau jadi pemenang, nggak ada juara yang males-malesan. Seorang juara pasti harus disiplin ya. Seperti itu ya. Kita nggak mungkin yang namanya bisa kurus tapi nggak disiplin diet. Kita nggak mungkin bisa juara kelas kalau nggak disiplin belajar. Kita nggak mungkin naik kelas kalau kita tidak disiplin belajar saat UTS atau UAS ya, atau sekarang namanya PTS ya. Itu semua udah prinsip-prinsip yang biasa gitu. Nggak mungkin kita bisa mencapai sesuatu kalau kita nggak disiplin ya, seperti itu. Oke, jelas ya catatannya ya. Oke, next. Yang kedua, bisa dibacain sama tadi Coconail. Mana Coconail? Coconail nanti habis ini balik lagi sama Coco Andrew sama Coco Devon. Coconail ada Coconail. Kok nggak ada Coconail, Papi suruh Coco Andrew nih. Coco Andrew aja deh yang bacain. Oke, yang kedua, disiplin menghasilkan sesuatu yang berguna di masa mendatang. Oke, terima kasih Coco Andrew. Coconail, jangan lupa ya nanti cek dan ini ya disimak ya. Oke, tadi yang disiplin yang pertama apa tadi? Disiplin itu memastikan kita mencapai tujuan ya. Kita punya cita-cita, disiplin itu yang memastikan kita sampai tujuan. Selain kita sampai pada cita-cita kita atau tujuan, disiplin itu ternyata menghasilkan sesuatu yang berguna. Nah habis ini Coco Devon. Inilah gambarnya, fotonya itu ya, si Rocky yang tadi, Rocky Balboa. Dia waktu musim salju dia lari-lari latihan sama anjingnya. Oke, Coco Devon. Silakan Coco Devon dibaca 1 Timotius 4 ayat 8. Oke, Pak Effendi. Yep. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke, terima kasih Coco Devon. Ya, itu ada kata-kata apa lagi? Latihan. Nah, latihan itu disiplin. Disiplin badani terbatas gunanya. Tapi ibadah ini adalah namanya, ibadah ini di dalam artian ini adalah latihan rohani, disiplin rohani. Disiplin itu bukan cuma jasmani, bukannya kita belajar, bukannya cuma main games, bukannya istirahat, bukannya disiplin makan aja, tapi kita juga ibadah, doa, baca Alkitab, itu berguna, itu juga disiplin rohani. Nanti kita akan bahas minggu-minggu depan ya, ada Coco Andrew, ada Cici Kesia, ada Cici Jolin yang akan bagiin juga tentang disiplin rohani. Nah, tapi Papi mau kasih tahu, apapun jenis disiplin, apapun jenis latihan, apapun jenis belajar itu ada gunanya. Nah, tuh lihat tuh. Ibadah itu berguna. Ya, artinya apa? Disiplin rohani itu punya guna. Kita selalu beranggapan gini, aduh ngapain sih ibadah? Aduh, jamnya jam 1 siang, nggak enak nih, enaknya nonton, enaknya main game, enaknya tidur siang, bobo siang, enak tuh, ngapain sih ikut ibadah? Benar nggak? Ya, sebagian teman-teman mungkin yang ini enggak ya. Tapi di luar sana ya, di
di planet Mars gitu ya, ada yang ngomong, aduh, males ikut ibadah, nggak ada gunanya. Nah, salah. Alkitab jelas berkata, ibadah itu punya guna dalam segala hal, karena apa? Mengandung janji, baik untuk hari ini, hidup sekarang, hidup ini, atau hidup yang akan datang. Wah, dahsyat ya. Kalau semua anak IHK Grow semua disiplin beribadah, ya tahu jam 1 harus ikut ya tepat waktu, ya nggak terlambat ikut ibadah sampai terakhir. Nah, percayalah kalian itu pasti mendapatkan sesuatu, ya, belajar firman, nanti segala hal yang kalian nanti hadapin, nanti kalian lebih kuat, lebih hebat daripada anak-anak yang tidak disiplin. Ya, itu kuncinya. Jadi disiplin itu membawa manfaat atau berguna, ya, menghasilkan sesuatu yang berguna di masa yang akan datang. Nah, Papi mau bagi lagi nih. Nih mungkin teman-teman juga nggak tahu ya, ada sejarah yang mencatat ya, orang Indonesia dulu kalau ditanya di luar negeri, Papi jalan-jalan ke luar negeri, orang tuh nggak tahu yang namanya Indonesia. Orang luar negeri taunya Bali, tapi nggak tahu Indonesia. Indonesia apa tuh? Nggak tahu dia. Tapi kalau kita sebut dari Bali, wah tahu, orang bule tahu gitu. Nah, ternyata orang Indonesia itu ada satu orang yang terkenal di seluruh dunia. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, masa sih ada orang Indonesia yang terkenal di satu dunia? Ada, teman-teman. Ada satu orang legenda bulu tangkis yang terkenal. Sampai hari ini rekodnya tercatat. Ya, tidak ada orang yang satupun di dunia ini yang pernah mengalahkan rekod dunia dia. Namanya Bapak Rudi Hartono. Ya, siapa? Bapak Rudi Hartono. Dia itu sejarah bulu tangkis yang juara All England selama 8 kali. Ya. Coba catat dan coba cek nanti habis ini ya. Rudi Hartono, nanti cek. Dia 8 kali juara All England. Kalau All England itu kalau di sepak bola satu prestasi yang dinamakan namanya champion ya. Jadi juara seluruh dunia dikumpulin, juara dari Cina, juara dari Indonesia, juara dari Malaysia, juara dari Korea, juara dari Denmark, itu disatuin, diadu dalam satu kompetisi namanya All England. Dikompetisikan di London pasti, namanya kan juga All England. Nggak mungkin All England di Demak gitu, enggak ya. Apalagi misalnya di Depok gitu, enggak ya. Di Depok nggak ada All England. Nah, dia bukan hanya 8 kali mencatat sejarah All England. Salah satu yang paling luar biasanya, 7 tahun berturut-turut dari tahun 1968 sampai 1974, dia juara All England, teman-teman. 7 kali berturut-turut. Cuman tahun 1975 aja dia kalah, tahun 1976 dia kembali menang. Jadi 7 tahun berturut-turut juara All England. 1 kali lagi tambah 1976. Nah, kalau teman-teman mungkin bertanya-tanya, gimana sih resepnya Papa Rudi Hartono bisa jadi legenda bulu tangkis yang terkenal satu dunia sampai hari ini? Semua orang kalau dinamain Rudi Hartono, semua orang angkat topi, ya, semua orang respect, ya. Mungkin teman-teman yang udah lama nggak kenal ya namanya. Tapi coba teman-teman browsing aja. Dia tuh satu legenda. Tanya papa namanya, pasti tahu namanya Rudi Hartono. Nah, kalau teman-teman nanya, Rudi Hartono itu kenapa Om Rudi Hartono itu bisa menang sampai 8 kali juara All England, di mana 7 kali dia menangkan dengan berturut-turut, nggak absen, ya, menang terus selama 7 tahun. Ternyata teman-teman, ini ada liputannya di Detik nih ya, nih di sebelah kanannya kalian bisa lihat di detik.com. Dikatakan gini, Rudi Hartono digembleng dengan lari 10 km setiap hari sejak umur berapa? Sejak umur berapa, teman-teman? Tapi nggak bisa lihat ini. 8 tahun. Sejak umur 8 tahun. Kita ada yang umurnya 8 tahun, semua ada ya. Ada yang umur 8 tahun ya. Aku masih 8 tahun. Oh, masih 8 tahun. Nah, oke. Kalau begitu pertanyaannya Papi ganti. Dari kita yang hadir, ada yang pernah lari 10 km? Ada nggak?
Papi aja yang sampai sekarang ini juga 10 nggak ada. langkah pernah. 10 langkah pernah, iya. Ini 10 kilometer. Artinya 10 kilometer itu kurang lebih dari sini, kira-kira ya, sampai jaraknya ke CP. Tapi lari. Ya, bolak-balik. Ya, seperti itu. Jaraknya ke CP, ya, ke Central Park. Jangan nge-mall. Ke sono jalan-jalan, Pi. Aku ke sono ke CP, Pi, setiap minggu. Tapi nge-mall, ya itu lain. Kalau Om Rudi Hartono ini ke CP, lari, kemudian dia balik lagi ke rumahnya di Cengkareng gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jauh. Ya, setiap hari sejak umur 8 tahun. Kalau teman-teman bilang, wah papanya atau orang tuanya kejem, ya, ternyata Om Rudi Hartono bilang begini, dulu saya nggak paham, dulu saya nggak ngerti, dulu saya anggap orang tua saya juga begitu. Tapi sekarang saya baru tahu, ternyata apa yang dikerjakan atau disuruh orang tua saya, itu ada gunanya sekarang. Nah, jadi disiplin itu mengandung guna, ya berguna untuk kedepannya. Ya, kita nggak tahu, ternyata apa yang dilatih, disuruh, ya dia lakuin, walaupun mungkin dalam hatinya, aduh lagi hujan-hujan masa disuruh lari, ya kalau hujan dia pernah ngomong sama di wartawan, dia harus skipping, ya dia harus lompat tali selama 1 jam, nggak boleh berhenti, ya jadi dia bilang mau hujan nggak hujan sama-sama aja, mesti latihan gitu. Nah teman-teman bisa bayangin, disiplin itu melatih dan membentuk sebuah kebiasaan. Nah, kalau misalnya contoh teman-teman biasa bangun pagi, ya, misalnya contoh bangun pagi itu jam berapa, Pi? Misalnya jam 5. Kita itu bisa kerjain banyak hal. Kita bisa berdoa, kita bisa merencanakan sesuatu, kita punya waktu lebih banyak, kita nggak buru-buru. Benar nggak? Kalau sekolah misalnya masuk jam 8, ya online sekarang. Kalau nanti satu saat kita masuk sekolah mungkin jam 7. Satu saat kalaupun masuk jam 7, kalau kita sudah kebiasaan disiplin bangun jam 5, tapi percaya kita tuh mungkin lebih siap, lebih bisa melakukan segala hal lebih banyak dibanding orang yang tidurnya mungkin kurang dan bangunnya siang. Betul nggak? Orang yang bangunnya siang misalnya kayak Koko Andrew misalnya bangunnya telat gitu. Keburu nggak makan pagi? Nggak keburu. Yang penting udah pikirnya, waduh, mandi aja juga mungkin nggak keburu ya Koko Andrew ya. Wah, yang penting basah aja lah rambut gitu. Yang penting matanya dikucek-kucek aja gitu sama air, udah mandi gitu kan. Cepet-cepet aja deh ya. Orang yang nggak disiplin itu pasti buru-buru. Orang yang nggak disiplin pasti banyak hal yang dia nggak kerjakan ya. Tapi lain dengan orang yang sudah terbiasa atau disiplin bangun pagi. Nah, contoh yang lain apa? Nah, contoh yang lain mungkin orang yang terbiasa kebiasaan mungkin olahraga dan makan makanan sehat ya. Dia bisa perhatiin apa yang dia boleh makan, menjaga kesehatan ya. Makannya juga nggak goreng-goreng, makannya nggak manis-manis terus. Nah, orang itu artinya apa? Disiplin menjaga dietnya, menjaga pola makannya. Gunanya apa? Gunanya nanti ke depan, ya kalau dia sudah dewasa atau udah tua, itu dia tidak ada penyakit. Ya, banyak orang-orang yang banyak sekarang ya, kalau teman-teman tahu ya penyakit gula namanya, diabetes atau namanya kencing manis. Coba teman-teman tebak, kira-kira kenapa mereka diabetes? Salah satunya ya, Papi nggak ngomongin salah 2 atau salah 3-nya. Salah satunya Papi pikir 1, karena dia dulu pas waktu kecil atau waktu mudanya, pasti tidak disiplin jaga makan. Pasti banyak makan yang manis-manis. Makanya tuanya kencing manis. Makanya kenapa banyak ada orang yang diet. Ya, kayak papinya Andrew ya, papinya Koko Andrew salah satunya. Ya, Papi Fendi tahu, kenal papinya Koko Andrew. Ya, dia kalau kemana-mana nggak mau makan yang manis-manis. Coba tanya sama Koko Andrew deh. Minum pahit, kopi hitam, nggak pernah pakai gula. Ya, Papi tanya, kenapa? Ya, dia bilang gini, kalau gua nggak jaga kesehatan, semua koko saya tuh kencing manis semua. Keluarga saya kencing manis semua. Saya nggak mau kencing manis. Nah, disiplin ya menjaga pola makan supaya apa? Supaya nanti masa tuanya tidak sakit-sakitan. Makanya disiplin itu membawa guna di masa depan. Ya, banyak lagi contoh-contohnya. Kalau di Alkitab apa sih, Pi? Itu mah contoh-contoh yang biasa. Nah, kira-kira doa itu penting nggak?
Disiplin berdoa itu penting nggak? Kita lihat ada contohnya 2 orang ya, Perjanjian Lama, Daniel dikatakan 3 kali 1 hari dia berdoa, ya. Kemudian Tuhan Yesus setiap pagi-pagi buta dia selalu bangun berdoa. Kira-kira doa itu ada gunanya nggak? Kalau kalian lihat, mereka membangun disiplin doa, kehidupan mereka dengan doa. Ketika 2 orang ini, Daniel dan Tuhan Yesus, menghadapi masalah, kira-kira menurut kalian mereka khawatir nggak? Ya, secara manusia pasti khawatir. Tapi kira-kira mereka bisa nggak menyelesaikan masalah? Kira-kira masalahnya bisa dilewatin nggak? Bisa ya. Ya, kita lihat Daniel dibuang ke gua singa. Khawatir nggak? Khawatir, tapi dia berdoa. Sekalipun dia dibuang di gua singa, tapi hasil akhirnya Tuhan bela. Tuhan Yesus juga begitu. Wah, takut nih lewatin pencobaan. Ketika dia doa, dia sampai keringatnya berubah jadi darah. Artinya dia sangat takut. Tapi ketika dia berdoa, dia disiplin karena dia suka bangun pagi, dia suka disiplin berdoa. Dia dapetin kekuatan dari Tuhan. Aku hadapin. Ya, itu puji Tuhannya. Coba Tuhan Yesus bilang, aduh, saya nyerah. Wah, kasihan kita ya. Nggak jadi dapat penebusan, nggak dapat kepastian keselamatan. Nggak mungkin dosa-dosa kita semua dibayar lunas. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Karena disiplin Tuhan Yesus, karena disiplin Daniel, dia bisa menaklukkan setiap masalahnya. Ya, ayo kita sama-sama juga disiplin. Ya, anak-anak gimana? Aku gimana? Papi disiplinnya. Sama seperti tadi Devon bilang, ya taat sama peraturan, ya taat sama gurunya. Ya, disiplin itu juga taat sama peraturan. Disuruh kerjain PR, disuruh kerjain tugas. Ya jangan kita nggak disiplin. Main-main aja lah. Nanti bisa lah. Nanti juga nyontek. Nah, kalau kita nggak disiplin mulai dari sekarang, mulai dari kecil, nanti ada saat waktunya kita itu nanti kita tidak bisa namanya mengerjakan tugas. Ya, kita tidak punya waktu cukup untuk menyelesaikan tugas. Ya makanya mulai dari kecil, mulai dari kita sekarang harus belajar disiplin. Nanti ada disiplin waktu, disiplin rohani, disiplin berdoa. Ya nanti dibawain sama kakak-kakak yang lain. Ya, Papi hari ini cuma datang, cuma mau jelasin kenapa penting disiplin. Nah, 2 hal ini ya tadi Papi cuma menyimpulkan. Nah, yuk, siapa ya yang mau baca ya? Kokonail ada nggak nih? Apa sudah nggak ada? Cici Tika aja deh. Cici Tika. Untuk bacain kesimpulannya apa Cici Tika? Bisa dibaca? Disiplin itu memastikan teman mencapai tujuan, berguna untuk teman, untuk masa depan. Oke, 2 ya. Jadi memastikan kita capai tujuan. Disiplin itu juga berguna untuk masa depan. Jadi kalau teman-teman rajin sekarang, itu berguna untuk ke depan. Ya, siapa yang bilang katanya, aku rajin menabung, nggak ada gunanya lah. Aku apa-apa nggak boleh beli. Siapa yang bilang? Orang yang rajin menabung, pangkal apa? Pangkal rich. Pangkal rich. Nah, crazy rich, nanti crazy rich Indonesian ya, nanti seperti itu. Ya, itu ya. Rajin, pangkal pandai ya. Dan hemat dan gemah menabung ya, nanti pangkal kaya nanti. Seperti itu. Jadi kita perlu disiplin untuk memastikan kita capai tujuan, kita disiplin juga untuk masa depan kita. Mari sama-sama kita tutup catatan kita. Mari kita berdoa. Silakan Koko Andrew tutup dalam doa. Oke. Yuk sama-sama kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami dapat mengerti Tuhan mengenai disiplin Tuhan. Tuhan biarkan kami Tuhan agar dapat selalu disiplin, berdoa, membaca kitab Tuhan, lalu selalu bergantung harap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati Pak Fendi Tuhan yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Engkau juga berkati kami, hamba-hambamu, murid-muridmu, anak-anakmu Tuhan pada siang hari ini. Kau sertai Devon, Queen, Tika, Monik, Sheris, dan Kokonail Tuhan. Kau berkati semua, Kau sertai semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur.
dan berdoa haleluya. Amin. Oke, maaf ya anak-anak kalau agak sedikit lama hari ini. Kita akan berfoto dulu ya. Oke, Papi akan... Mana nih kita mau foto? Belum dibuka nih Monik sama Nail. Monik, Nail. Cece Tika, Dede Evelyn kemana ya? Nggak datang ya? Nggak mau ikut. Oh, nggak mau ikut. Ada ini. Oke, yuk kita foto ya. Monik. Oke, sip. 1, 2, 3, cheese. Ye, 1, 2, 3 lagi. Cheese. Yah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Terima kasih anak-anak Papi, IHK Growers. Oke, happy Sunday and see you next Sunday. God bless you. Bye-bye. God bless you. Sunday.